Halo Scorpio, selamat datang atau selamat datang kembali. Ini adalah reading tanpa batas waktu, jadi kapanpun kamu nonton adalah waktu terbaik kamu untuk dapat pesan ini ya. Oke, kita mulai dulu dari tema besar kamu. Yang pertama adalah Page of Pentacles. Ini adalah energi murid pertama Page of Pentacles. Awalan yang baru juga bisa, jadi kayak awalan baru dalam dunia Pentacles gitu. Pekerjaan baru atau bisa jadi juga proyek kreatif baru atau ada hal baru yang kamu kerjakan. Ini juga bisa mengindikasikan komunikasi ya, bisa sangat mungkin berhubungan tadi dengan dunia Pentacles yang kita bisa persepsi dengan panca indera kita, atau bisa jadi juga sangat signifikan berhubungan dengan keuangan atau pekerjaan gitu. Terus aku melihat banyak kartu yang mengindikasikan ada sesuatu hal atau beberapa hal baru dan sangat bisa berhubungan dengan dunia romantis untuk kamu yang bertanya gitu ya. Sebelum kita bahas lebih lanjut lagi, kita lihat dulu oracle-nya yang pertama, New Life nih yang tadi aku bilang ya. New Life itu kalau di bukunya dia itu berbicara kesempatan baru, awal yang baru, sesuatu yang fresh gitu vibe-nya. Bisa jadi juga pintu-pintu baru terbuka buat kamu dan bisa jadi ya potensi hubungan romantis yang baru. Oke. Nah, yang berikutnya adalah time for nap. Aku nggak tahu ini kenapa kartunya berulang ya. Jadi ini kayak suatu pesan kolektif. Ini kan kalau literal gitu artinya waktunya tidur gitu, waktunya istirahat. Dan ini sesuatu hal yang basic. Kalau kalau misalnya gini, aku bilang kan semua orang tuh tahu, misalnya kalau tidur yang cukup, makan yang cukup, istirahat yang cukup, bekerja secukupnya. Nah, itu semua orang tahu, tapi nggak semua orang melakukan hal-hal yang sebenarnya basic kita tahu, gitu ya. Nggak semua orang melakukan hal-hal yang dia tahu, gitu. Nah, ini sebuah reminder untuk kamu. Mungkin nggak cuma tentang tidur ya, ada hal-hal yang basic gitu. Hal-hal yang kamu tahu baik untuk dilakukan atau tidak baik untuk dilakukan, tapi kamu abaikan. Dan ini sebuah reminder aja, gitu ya. Kalau bukan tentang tidur, gitu ya, entah kamu kebanyakan kerja atau tidur kamu nggak teratur atau entah ada kamu hobi overthinking sampai pagi gitu atau jam tidur kamu berantakan, di mana semua hal itu gitu ya, kalau misalnya sekali-sekali nggak apa-apa gitu kan, begadang, nonton, nongkrong, tapi kalau terus-menerus itu waktu tidur kamu nggak stabil, kamu pikirin efek jangka panjangnya gitu. Terus juga itu tentu akan mempengaruhi kinerja kita, misalnya berpikir jernih, fokus di siang hari gitu, fokus untuk bekerja, kapasitas otak juga berpengaruh. Kalau nggak percaya Google aja sendiri, jangan percaya omongan aku selalu bilang. Tapi kamu coba cari aja gitu konfirmasinya, bukti-buktinya gitu secara ilmiah yang tentu saja bisa kamu Google sendiri. Nah, yang berikutnya adalah breathe. Ini bernafas gitu ya. Dengan kartu breathe ini kayak gini. Mungkin kamu perlu slowing down, balik lagi. Ini ada hubungannya dengan istirahat. Entah kamu kebanyakan kerja, entah kamu pikiran kamu penuh gitu. Kayak ada problem atau emang hobi aja gitu ya overthinking. Kayak kamu butuh slowing down, butuh being in the moment, butuh untuk kayak apa yang ada di depan mata kamu sekarang, nggak usah kayak proyeksi jauh ke depan, jauh ke belakang, ke masa lalu. Mungkin kekhawatiran tentang masa depan, hal-hal semacam itu. Dengan kartu ini aku mendapat vibe seperti itu. Jadi kayak kalau ada kecemasan gitu, ya tarik nafas sejenak. Kalau kalau aku pernah baca gitu ya, kalau misalnya untuk membantu mengurangi kecemasan kamu kayak bernafas lebih perlahan gitu. Terus jadi kayak pesan tentang kecemasan itu juga signifikan untuk beberapa dari kamu. Aku bukan apa ya profesional di bidang kesehatan ataupun kesehatan mental gitu, tapi kalau misalnya ini suatu problem yang sudah berlangsung beberapa waktu, mungkin kamu butuh bantuan profesional ya. Kayak balik lagi ke Page of Pentacles tadi, kenapa aku bilang bisa berhubungan dengan kehidupan romantis kamu untuk sebagian ya. Karena Page of Pentacles kan tadi aku bilang bisa komunikasi, dan yang berikutnya konfirmasinya adalah Two of Cups gitu. Konfirmasi gini, kayak aku melihat mungkin gini ya, yang berubah adalah approach kamu dalam hubungan romantis gitu ya. Karena gini, sebagai Scorpio gitu ya, entah kamu sangat apa ya, sangat pelan banget untuk membuka hati, sangat protektif, sangat punya tembok, atau mungkin ada sisa-sisa masa lalu yang belum beres. Jadi itu mempengaruhi hubungan-hubungan kamu sebelumnya gitu. Jadi mungkin sekarang kamu lebih membuka hati, lebih apa ya, lebih ngurangin parnoannya atau lebih memperbaiki komunikasi, memperbaiki attachment. Jadi gitu. Jadi ada kemungkinan untuk hubungan romantis yang baru atau pendekatan yang baru dalam menavigasi hubungan yang sudah ada ataupun yang sekiranya akan dimulai gitu. Karena lihat,
Ini Two of Cups di tema besar kamu, tapi dia juga muncul di blessing kamu gitu. Dan yang mengkonfirmasi adalah Eight of Wands, ini juga berbicara tentang komunikasi ya. Lalu perpindahan, jarak, mungkin menjembatani jarak, dan konfirmasi berikutnya adalah Ten of Swords gitu. Jadi ada sesuatu yang berbeda, sangat mungkin kayak dalam hal berkomunikasi gitu, misalnya boundary kamu, misalnya apa yang kamu mau dalam sebuah hubungan, apa yang orang satunya mau gitu, boundary-nya dia apa. Jadi gimana cari tengahnya, gimana hubungan ini bisa sama-sama untuk jalan jangka panjang gitu, untuk terus bersama-sama, pendekatan yang berbeda yang mungkin nggak kamu lakukan di hubungan-hubungan sebelumnya gitu. Dan mungkin itu juga bagian dari proses pembelajaran kamu, karena Ten of Swords itu kan berbicara ending terus sebuah completion dalam aktivitas mental, dalam mungkin cara berpikir, dalam persepsi, dalam perspektif kamu. Walaupun yang di belakang sudah berakhir, tapi itu membawa perubahan di dalam perspektif kamu, ya. Karena lihat kartu penutupnya itu adalah Ace of Swords, dikonfirmasi sama Judgment gitu. Jadi ada yang terbuka. Dan juga bisa jadi ya pikiran yang baru gitu. Kan tadi di awal aku sempat bilang ada sesuatu yang baru nih sekitaran kamu nonton reading ini. Dan bisa jadi hal yang baru itu adalah cara berpikir yang baru, pemikiran yang baru, persepsi yang baru, perspektif yang baru. Karena konfirmasinya adalah Judgment gitu. Judgment seperti momen aha momen gitu, kayak akhirnya gue ngerti gitu. Bisa jadi juga momen pencerahan atau spiritual awakening yang jelas kayak kamu terlahir kembali, kayak ada yang berbeda signifikan dengan persepsi kamu dan perspektif kamu. Juga ini ada pesan tambahan, mungkin gini, sebagian dari kamu kayak rasa percaya diri, rasa nyaman kamu sama diri kamu, mungkin insecure itu pernah jadi sebuah problem dalam hubungan-hubungan sebelumnya gitu. Semua orang punya insecurity, semua orang pasti punya rasa nggak amannya gitu. Tapi gini, tinggal gimana setiap orang itu belajar gitu, berdamai dengan insecure-nya, gimana menavigasi insecurity-nya gitu. Mungkin ya di hubungan-hubungan berikutnya, maksud aku hubungan sebelumnya, variabel itu ada dalam hubungan kamu, tapi sekarang kamu sudah tahu gimana menavigasi insecurity kamu gitu. Dan kalau misalnya pun si orang satunya punya insecurity tertentu, kamu juga bisa mengkomunikasikan gitu atau membantu dia untuk merasa nggak terlalu insecure dalam hubungan ini. Seperti itu ya. Terus di posisi tantangan kamu adalah Six of Wands dan Five of Wands. Harusnya Six of Wands itu jadi kartu yang positif gitu. Seperti pencapaian, berada di pusat perhatian untuk karya, untuk skill-skill tertentu. Tapi entah kenapa aku dapat vibe tentang kompetisi gitu. Dan ketika jadi tantangan bisa jadi ya ini kompetisi yang gak sehat, entah konteksnya bekerja, entah konteksnya tadi mungkin ada hubungannya dengan hubungan romantis ini. Mungkin ada beberapa orang mendekati kamu atau kamu berusaha mendapatkan perhatian orang yang satunya gitu, atau mendekati seseorang dan ternyata ada orang lain juga yang mendekati dia gitu ya. Terus kalau misalnya berkompetisi dalam lingkungan kerja atau apalah gitu, kayak kamu nggak perlu khawatir dengan orang-orang yang main belakang atau dengan cara-cara kotor. Hal-hal kayak gitu nggak akan pernah bertahan lama sih, cuman masalah waktu aja itu akan terungkap gitu. Jadi kalau misalnya beneran ada sesuatu hal tentang kompetisi, ya udah kamu lakukan yang terbaik gitu, dengan cara yang baik juga. Kalau misalnya ada orang-orang yang main dengan cara-cara yang nggak baik gitu, kamu nggak perlu pusingin itu sih. Oke. Nah yang berikutnya Magician, dan lihat Ace of Swords-nya muncul 2 kali gitu. Atau bisa jadi juga ini sebuah pemahaman yang berbeda gitu tentang gimana kamu create your own reality gitu, membentuk dunia seperti yang kamu mau atau manifest sesuatu hal yang kamu mau gitu. Kayak kamu udah paham gimana cara menggunakan kekuatan pikiran kamu, gimana caranya mempunyai dialog dengan diri kamu yang lebih sehat, lebih baik, gimana caranya kamu kayak mengucapkan afirmasi positif, dan dengan melakukan banyak hal itu perlahan kamu lihat juga ada yang berbeda gitu. Makanya di sini ada 2 Ace of Swords, ada sesuatu yang baru dengan pemikiran, inspirasi juga bisa, atau seperti yang aku bilang di awal tadi ya, akan ada hal-hal baru yang vibe-nya tuh fresh, optimis, kesempatan-kesempatan atau peluang-peluang baru, juga ide-ide baru gitu. Oke, aku rasa segitu aja dulu readingnya. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di reading berikutnya ya. Bye.